Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah Harahap dengan NIM 2416050033. Berasal dari Prodi Perbankan Syariah A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas tengah semester saya dengan mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam pada pembahasan tentang ilmu kalam. Ilmu kalam masuk kepada pembahasan dan pengertian. Pertama, ilmu kalam. Secara harfiah, kalam artinya perkataan atau percakapan. Sedangkan secara terminologi, bahwa ilmu kalam ialah ilmu yang membicarakan tentang wujud Allah, sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang tidak ada padanya, dan sifat-sifat yang mungkin ada padanya, dan membicarakan tentang Rasul-Rasul Allah untuk menetapkan kebenaran kerasulannya dan mengetahui sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang tidak mungkin ada padanya, dan sifat-sifat yang mungkin terdapat padanya. Ilmu kalam sendiri adalah salah satu bentuk ilmu keislaman. Kajian dalam ilmu kalam terfokus pada aspek ketuhanan atau defesifasinya, atau bentuk, karena itu disebut teologi dialektika dan rasional. Secara harfiah, kata kalam artinya pembicaraan, tetapi bukan dalam arti pembicaraan sehari-hari atau omongan, melainkan pembicaraan yang bernalar pada logika atau akal. Ada beberapa pendapat ulama tentang pengertian ilmu kalam. Pertama, menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam adalah ilmu yang mengandung argumen-argumen rasional untuk membela akidah-akidah imannya dan mengandung penolakan terhadap golongan bid'ah atau perbuatan-perbuatan baru tanpa contoh yang di dalam akidah menyimpang dari mazhab salaf dan ahli sunnah. Ilmu kalam dikenal sebagai ilmu keislaman yang berdiri sendiri, yakni pada masa Khalifah Al-Ma'mun 813 sampai 833 dari Bani Abbasiyah. Sebelum itu, pembahasan terhadap kepercayaan Islam disebut al-fiqhu fi ad-din sebagai lawan dari al-fiqhu fi al-ilmi. Menurut Fuad al-Ahwani, ilmu kalam adalah memperkuat akidah agama dengan ajaran-ajaran yang rasional. Masuk kepada pokok permasalahan ilmu kalam. Pokok permasalahan ilmu kalam terletak pada 3 persoalan, yaitu yang pertama, esensi Tuhan itu sendiri dengan segenap sifat-sifatnya. Esensi ini dinamakan qismul ilahiyat. Masalah-masalah yang diperdebatkan yaitu pertama, sifat-sifat Tuhan. Apakah memang ada sifat Tuhan atau tidak? Masalah ini diperdebatkan oleh aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Kedua, qudrat dan iradat Tuhan. Persoalan ini menimbulkan aliran Qadariyah dan Zabariyah. Ketiga, persoalan kemauan bebas manusia. Masalah ini erat kaitannya dengan qudrat dan iradat Tuhan. Dan keempat, masalah Al-Quran. Apakah makhluk atau tidak, dan apakah Al-Quran azali atau baharu? Kedua, qismul nububiyah. Hubungan yang memperhatikan antara Khalik dengan makhluk. Dalam hal ini membicarakan tentang yang pertama, tentang utusan-utusan Tuhan atau petugas-petugas yang telah ditetapkan Tuhan melakukan pekerjaan tertentu, yaitu malaikat. Dan kedua, wahyu yang disampaikan Tuhan sendiri kepada Rasul-Nya, baik secara langsung maupun dengan perantara malaikat. Yang ketiga, para Rasul itu sendiri yang menerima perintah dari Tuhan untuk menyampaikan ajarannya kepada manusia. Masuk kepada persoalan yang ketiga, yaitu persoalan yang berkenaan dengan kehidupan sesudah mati nantinya yang disebut dengan qismul al-sami'iyat. Hal ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebangkitan manusia kembali di akhirat.
Yang kedua, hari perhitungan. Yang ketiga, persoalan sirot atau jembatan. Dan yang keempat, persoalan yang berhubungan dengan tempat pembalasan, yaitu surga atau neraka. Selanjutnya, adapun alasan kenapa ilmu kalam itu dinamakan ilmu kalam. Disebabkan yang pertama adalah persoalan yang terpenting yang menjadi pembicaraan pada abad-abad permulaan Hijriyah, ialah apakah kalam Allah atau Al-Quran itu qadim atau hadis. Karena itu keseluruhan ilmu kalam itu dinamai dengan salah satu bagiannya yang terpenting. Dan poin kedua, dasar ilmu kalam ialah dalil-dalil fikiran, dan pengaruh dalil fikiran ini tampak jelas dalam pembicaraan para mutakallimin. Mereka jarang mempergunakan dalil naqli atau Al-Quran dan hadis, kecuali sesudah menetapkan kebenarannya pokok persoalan terlebih dahulu berdasarkan dalil-dalil fikiran. Adapun ruang lingkup tentang ilmu kalam, yaitu membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Allah, termasuk takdir-takdir Allah. Dan kedua, hal-hal yang berkaitan dengan utusan Allah, yaitu malaikat, nabi, dan rasul-rasul Allah. Yang ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan hari yang akan datang, yaitu hari kiamat, akhirat, surga, dan neraka. Sejarah ilmu kalam. Sejarah ilmu kalam. Ilmu kalam adalah salah satu dari 4 disiplin keilmuan yang telah tumbuh dan menjadi bagian dari tradisi kajian tentang agama Islam. 3 lainnya ialah disiplin-disiplin keilmuan fikih, tasawuf, dan falsafah. Sejarah munculnya ilmu kalam berawal sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Timbullah persoalan-persoalan di kalangan umat Islam tentang siapakah pengganti Nabi atau Khalifah Rasul kemudian. Dan persoalan-persoalan itu dapat diatasi setelah dinobatkannya atau diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalifah. Setelah Abu Bakar wafat, kekhalifahan dipimpin oleh Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, umat Islam tampak tegar dan mengalami ekspansi, seperti ke Jazirah Arabian, Palestina, Syria, dan sebagian wilayah Persia, Romawi, serta Mesir. Setelah kekhalifahan Umar bin Khattab berakhir, maka Utsman bin Affan menjadi khalifah selanjutnya. Utsman termasuk dalam golongan Quraisy yang kaya. Kaum keluarganya terdiri dari orang-orang aristokrat. Karena pengalaman dagangnya, mereka mempunyai pengetahuan administrasi. Pengetahuan mereka ini bermanfaat dalam memimpin administrasi daerah-daerah di luar semenanjung Arabia yang bertambah masuk ke bawah kekuasaan Islam. Namun karena pada masa kekhalifahan Utsman cenderung kepada nepotisme, terjadilah ketidakstabilan di kalangan umat Islam dengan banyaknya penentang-penentang yang tidak setuju kepada Khalifah Utsman. Puncaknya tewas terbunuh oleh pemberontak dari Kufah, Basrah, dan Mesir. Setelah Utsman wafat, Ali bin Abi Thalib sebagai calon terkuat terpilih sebagai khalifah yang keempat, tetapi ia segera mendapat tantangan dari pemuka-pemuka yang ingin pula menjadi khalifah selanjutnya, seperti Thalhah, Zubair, dan Aisyah. Peristiwa ini dikenal dengan Perang Jamal, dan tantangan kedua datang dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang juga ingin menjadi khalifah dan menuntut kepada Ali supaya menghukum pembunuh-pembunuh Utsman. Dari peristiwa-peristiwa tersebut muncullah teologi asal-muasal sejarah munculnya kalam. Ilmu kalam sebagai ilmu yang berdiri sendiri belum dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW maupun pada masa sahabat-sahabatnya. Akan tetapi baru dikenal pada masa berikutnya setelah ilmu keislaman yang lain satu persatu muncul
Dan setelah orang banyak membicarakan tentang kepercayaan alam goib atau metafisika. Faktor-faktor penyebab ilmu kalam. Kita tidak akan dapat memahami persoalan-persoalan ilmu kalam sebaik-baiknya kalau kita tidak mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kejadian-kejadian politis dan historis yang menyertai pertumbuhannya. Faktor penyebab itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, faktor-faktor internal. Al-Quran sendiri di samping ajakannya kepada tauhid dan mempercayai kenabian dan hal-hal yang berhubungan dengan itu, menyinggung pula golongan-golongan dan agama-agama yang ada pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai kepercayaan yang tidak benar. Pertama, golongan yang mengingkari agama dan adanya Tuhan, dan mereka mengatakan bahwa yang menyebabkan kebinasaan dan kerusakan hanyalah waktu. Dijelaskan pada Quran Surah Al-Jasiyah ayat 45. Dan kedua, golongan-golongan syirik dijelaskan pada Quran Surah Al-Maidah. Ketiga, golongan-golongan kafir dijelaskan pada Quran Surah Al-Isra. Dan keempat, golongan-golongan munafik dijelaskan pada Quran Surah Ali Imran. Adanya nas-nas yang kelihatannya saling bertentangan, sehingga datang orang-orang yang mengumpulkan ayat tersebut dan menfilsafatinya. Contohnya, adanya ayat-ayat yang menunjukkan paksaan yang dijelaskan pada surah Al-Baqarah dan Al-Mudassir. Kedua, faktor-faktor eksternal. Pertama, banyak diantaranya pemeluk-pemeluk Islam yang mula-mula beragama Yahudi, Masehi, dan lain-lain. Bahkan di antara mereka ada yang pernah menjadi ulama setelah mereka tenang dari tekanan dan kaum muslimin mulailah mereka mengkaji lagi akidah-akidah agama mereka dan mengembangkan ke dalam Islam. Kedua golongan Islam yang dulu, terutama golongan Mu'tazilah, memusatkan perhatiannya untuk penyiaran Islam dan membantah alasan mereka yang memusuhi Islam dengan cara mengetahui dengan sebaik-baiknya akidah-akidah mereka. Ketiga, sebagai kelanjutan dari sebab tersebut, mutakallimin hendak mengimbangi lawan-lawannya yang menggunakan filsafat, maka mereka terpaksa mempelajari logika dan filsafat. Ilmu kalam tidak dapat dipisahkan dari proses sejarah peradaban Islam. Ilmu kalam menjadi suatu rangkaian kesatuan sejarah dan telah ada di masa lampau, masa sekarang, dan akan tetapi ada di masa yang akan datang. Setelah langkah menuju pemikiran kalam selanjutnya diperlukan penguraian dan analisis yang mendalam dalam hubungannya dan entitas pandangan dunia Islam. Dalam pemetaan pemikiran Islam, karena tidak lepas dari perkembangan sejarah Islam, maka Harun Nasution membagi ke dalam 3 periode besar ilmu kalam. Pertama, periode klasik, yaitu dari 650 sampai 1250, yang merupakan zaman kemajuan yang dibagi ke dalam 2 fase. Fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan, 650 sampai 1000 Masehi. Zaman inilah yang menghasilkan ulama-ulama besar seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal. Kedua, periode pertengahan dari 1250 sampai 1800 Masehi. Juga dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama, fase kemunduran dari 1250 sampai 1500 Masehi. Pada fase ini desentralisasi dan disintegrasi semakin meningkat. Yang kedua fase, 3 kerajaan besar dari 1500 sampai 1800 Masehi, yang dimulai dengan zaman kemajuan dari 1500 sampai 1700 Masehi, dan zaman kemunduran dari 1700 dan sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan itu adalah Kerajaan Uthman di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Dan yang ketiga, periode modern dari 1800 Masehi sampai seterusnya, merupakan zaman yang kebangkitan umat Islam. Masuk kepada pembahasan akhir, yaitu kesimpulan ilmu kalam.
Tujuan utama dari ilmu kalam adalah untuk menjelaskan landasan keimanan umat Islam dalam tantangan yang filosofis dan logis. Bagi orang yang beriman yang mengikuti sunnah dengan benar, bukti mengenai bukti mengenai eksistensi dan segala hal yang menyangkut dengan Allah itu telah dijelaskan secara menyeluruh dan tercukupi dengan adanya Al-Quran, hadis, ucapan sahabat yang mendengar langsung perkataan Nabi dan lain sebagainya. Untuk kiranya perlu dibahas mengenai ilmu kalam dalam Islam agar tidak salah memahami dan menjadi pijakan yang benar untuk mempelajari Islam secara utuh dan menyeluruh. Ilmu kalam tentu tidak menjadi masalah jika dipelajari apabila memperkuat pengetahuan manusia tentang kehidupan ini. Saya rasa cukup sekian penjelasan saya pada pembahasan kali ini. Saya tutup.